Dari informasi topik pilihan berikutnya kami akan mengajak Anda untuk menyimak informasi emiten pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Kali ini dari sektor konsumer pemirsa, masih dari rilis mereka kinerja kuartal ketiga di 2020 dan tampaknya beberapa emiten yang ada di sektor konsumer, terutama di grup Indofood ini terus mengalami pertumbuhan yang cukup stabil sampai dengan triwulan ketiga di 2020 meski di tengah pandemi COVID-19. Dan seperti apa informasi selengkapnya? Mari kita simak tayangan berikut ini. Berdasarkan laporan keuangan per September 2020, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk atau ICBP membukukan pertumbuhan penjualan sebesar 3% menjadi 33,9 triliun rupiah dari 32,79 triliun pada periode yang sama tahun lalu. Laba usaha naik 11% menjadi 6,42 triliun dari 5,81 triliun rupiah. Laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk bertumbuh 2% menjadi 3,96 triliun rupiah dari 3,89 triliun pada periode yang sama tahun lalu. Dikutip dari rilis perseroan, Direktur Utama dan Chief Executive Officer Indofood CBP Antoni Salim mengatakan, di tengah kondisi pasar yang penuh tantangan sebagai akibat dari pandemi COVID-19, ICBP dapat menjaga konsistensi pertumbuhan kinerja pada periode 9 bulan tahun 2020 yang menunjukkan ketangguhan dan kemampuannya untuk beradaptasi secara cepat. Menariknya, ICBP memang mencatatkan lonjakan liabilitas dan ekuitas yang akhirnya membuat aset perseroan menjadi lebih besar dibandingkan dengan capaian akhir tahun 2019 lalu. Mengingat bahwa pada akhir Agustus 2020, ICBP telah menyelesaikan transaksi akuisisi seluruh saham yang diterbitkan Penil. Mengingat bahwa pada akhir Agustus 2020, ICBP telah menyelesaikan transaksi akuisisi seluruh saham yang diterbitkan Penhill Company Limited, pada laporan keuangan PCL dikonsolidasikan ke dalam kinerja keuangan perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020, di mana perseroan mencatat penjualan dan laba dari PCL untuk bulan September atau selama 1 bulan. Berbagai sumber, Aida Channel. Fundamental ICBP berikutnya kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana pola pergerakan saham ICBP secara intraday trading yang di sepanjang perdagangan hari ini dan sepanjang tahun 2020. Nanti kita akan coba lihat bagaimana data terakhir dari sisi valuasi, terutama dari sisi PER dan PBV-nya. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat bagaimana pergerakan intraday tradingnya untuk ICBP di sepanjang perdagangan hari ini. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi pemirsa, di level 10.000, kemudian pada pukul 10 ini mengalami penguatan di 10.025. Kemudian di posisi penutupan sesi pertama pada perdagangan hari ini kembali mengalami tekanan level 10.000-an ditinggalkan dan ditutup di level 9.975. Sementara pada pembukaan sesi kedua kembali mengalami penguatan, balik lagi ke level 10.000-an. Kemudian di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini penguatan masih terus berlanjut. Bahkan posisi penutupan sesi kedua posisinya lebih tinggi, ini menyentuh ke level 10.100 pemirsa, menguat di 2,02%. Sementara secara day range-nya posisi terendah di 9.950, sementara posisi tertinggi ini sempat menembus ke level 10.150. Berikutnya kami akan mengajak Anda untuk melihat pergerakan dari saham ICBP di sepanjang tahun 2020, pemirsa, mulai dari Januari sampai dengan perdagangan hari ini. Di Januari di 11.100, di 3 Februari mengalami penguatan tipis di 11.400, kemudian mengalami koreksi di 10.150 antara Maret dan April, di Mei di bawah 10.000-an, tepatnya di 9.700, bahkan di Juni ini sempat menyentuh ke level 8.475. Ini level masing-masing penutupan di akhir bulan, kemudian di 1 Desember pembukaan sesi kedua di 10.000, sementara di penutupan sesi kedua hari ini di 10.100 menguat di 2,02%. Kita akan coba lihat juga bagaimana dari sisi valuasi pemirsa. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Posisi PER di 17,22 kali, sementara untuk posisi Price Sales Ratio atau PSR di 2,52 kali. Posisi PBV-nya atau Price Book Value Ratio ada di 4,05 kali, kemudian juga posisi Price Cash Flow Ratio atau PCFR ada di kisaran 14,78 kali.
Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita akan jeda kembali terlebih dahulu dan tetap di tempat Anda, karena setelah ini kita akan coba review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Seperti biasa kami ingatkan kembali, Anda masih bisa secara aktif berpartisipasi di WhatsApp interaktif dan juga telepon interaktif seperti yang ada tertera di layar televisi Anda nantinya. Kami akan segera kembali sesaat lagi.